Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, salam satu profesi. Kepada semua teman-teman Telaga Maju Farm dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan semua teman-teman masih diberi kesehatan, masih diberi keberkahan, juga masih diberi kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang sudah subscribe channel Telaga Maju Farm, mudah-mudahan teman-teman diberi keberkahan, kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Telaga Maju Farm, dimohon untuk segera subscribe, like, serta komen, biar channel Telaga Maju Farm dari Cilacap semakin berkembang dan bisa bermanfaat untuk khususnya peternak-peternak di seluruh tanah air Indonesia tercinta. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman bagaimana idealnya menyapih anakan kambing atau cempe. Yang paling ideal itu umur berapa teman-teman? Oke teman-teman, kita langsung saja ke pokok permasalahannya teman-teman. Kita langsung saja sepil ini indukan baru menyapih antara umur 5 harian teman-teman. Oke teman-teman, kita sepil dulu ini. Ini indukan baru menyapih 5 hari dan kita lihat puting susunya itu. Puting susunya masih begitu membesar dan begitu kelihatan kayak banyak banget air susunya teman-teman. Tuh, kita sepil dulu itu teman-teman. Tuh, kan puting susunya mengkilap teman-teman. Itu bertanda air susunya masih banyak banget teman-teman. Dan di Telaga Maju Farm setelah menyapih itu enggak diperah air susunya teman-teman. Dan kadang-kadang itu di farm-farm yang besar kan setelah menyusu itu diperah dan untuk didotkan ke cempe yang lain teman-teman. Tapi di Telaga Maju Farm itu enggak kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pokok permasalahannya teman-teman. Jadi cempe yang paling ideal di Telaga Maju Farm kita sapih itu antara umur 3,5 bulan sampai 4 bulan teman-teman. Kenapa teman-teman kok umur 3 bulan sampai 4,5 bulan sampai 4 bulan teman-teman? Karena begini teman-teman. Jadi di Telaga Maju Farm itu kalau terlalu dini kita sapih cempenya itu banyak resikonya teman-teman. Yang pertama, resikonya bagi cempe itu tersendiri teman-teman. Cempe itu tersendiri kalau terlalu dini, seumpama 2,5 bulan kita sapih atau 3 bulan kita sapih, emang sih ya udah kuat, udah bisa makan rambanan. Tapi kalau terlalu dini itu cempe itu akan kecentet teman-teman. Kecentet karena kekurangan asupan susu yang banyak mengandung vitamin dari indukannya teman-teman. Dan yang kedua, itu juga beresiko bagi indukan teman-teman. Jadi kalau indukan cempe kita sapih terlalu dini, itu air susunya itu produksinya kalau masih umur 2,5 bulan sampai 3 bulan, itu masih banyak sekali teman-teman produksi susunya. Jadi kalau kita sapih cempenya terlalu dini, itu bisa mengakibatkan juga penyakit mastitis teman-teman. Karena terlalu banyak produk susu dan susu itu nggak dikeluarkan, jadi susu itu mengendap dan kadang-kadang susu itu makin lama makin mengendap, makin banyak dan membesar itu puting dan bisa mengakibatkan penyakit mastitis teman-teman. Jadi kita sebagai peternak haruslah kita mengerti dan harus mengerti tentang idealnya cempe itu kita sapih teman-teman. Yang paling ideal minimal itu umur 3,5 bulan. Nggak boleh 3,5 bulan ke bawah teman-teman. Soalnya resikonya terlalu banyak teman-teman. Dan
bagaimana caranya menyapihnya teman-teman setelah itu disapih, dan bagaimana cara mengatasi indukan biar gak kena penyakit mastitis teman-teman. Setelah cempai kita sapih umur 3,5 bulan sampai 4 bulan, indukan ini harus diberi antibiotik teman-teman. Antibiotiknya sudah sering saya bikin video, yaitu Super Tetra, atau kita beli di apotek itu banyak banget antibiotik yang buat manusia teman-teman. Jadi 1 hari kita harus kasih biotik, 3 hari berturut-turut itu harus kita kasih antibiotik teman-teman, biar kesehatan kambing induk ini bisa terjaga teman-teman dari penyakit mastitis teman-teman. Karena penyakit mastitis itu disebabkan karena bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang menempel di puting susu kambing teman-teman. Jadi setelah kita kasih antibiotik, yang kita harus waspadai, jangan sampai puting susu itu kita pegang teman-teman. Jadi nggak boleh kita pegang, takutnya kalau kita pegang kan kambing itu berontak dan katup susunya itu membuka. Kalau katup susunya membuka, itu bisa bakteri masuk ke katup susu dan rentan sekali dengan penyakit mastitis. Apalagi kalau mengecek kehamilan, sering kita beliridin air susunya lengket atau enggak, bening atau putih, itu rentan banget dengan penyakit mastitis teman-teman. Jadi buat teman-teman, janganlah sesekali kita sering beliridin puting air susu teman-teman. Dan yang paling harus kita perhatikan adalah setelah menyapih kayak gini teman-teman, itu jangan sesekali kita susukan ke cempai lain teman-teman. Oke, kalau baru saja menyapih kita susukan ke cempai yang lain itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau sudah melebihi 2 hari, jangan sesekali kita susukan lagi ke cempai yang lain teman-teman. Soalnya itu rentan banget dengan penyakit mastitis teman-teman. Itu sudah pengalaman Talaga Maju Farm pernah nyapih udah 1 minggu, kasihan lihat susunya yang kayak gitu, kita susukan lagi cempai yang lain, dan akibatnya induk kambing terkena penyakit mastitis teman-teman. Jadi buat teman-teman calon peternak atau peternak-peternak pemula, marilah kita sebagai peternak, haruslah kita sebagai peternak menyikapi semua permasalahan kambing itu harus pakai ilmu, jangan pakai nafsu teman-teman. Jadi buat teman-teman, intinya nyapih cempai yang ideal itu umurnya antara 3,5 bulan sampai 4 bulan. Dan kalau sudah disapih kayak gini, jangan sesekali kita susukan lagi, dan jangan sesekali kita apalagi kita pelirit putingnya teman-teman, itu rentan banget dengan penyakit mastitis teman-teman. Oke buat teman-teman, mudah-mudahan ini konten bisa bermanfaat buat teman-teman peternak di seluruh tanah air Indonesia Raya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, komen, like, segeralah subscribe, komen, like, biar channel Talaga Maju Farm dari Cilacap semakin berkembang dan bisa bermanfaat, khususnya buat peternak-peternak di seluruh tanah air Indonesia. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.